sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get the what? Try to write that on the memo. Hai Lur, kembali lagi bersama saya Ung Kamedi di channel terkacau bawah Grebut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayo, gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas? Sini aku mau bahas beberapa pembahasan. Ya, oke. Jadi pembahasan yang kalian ajukan ke aku atau infokan ke aku. Makasih banget buat kalian yang selalu ngasih info ke aku ya. Makasih banget. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama, yang dimana aku mau ngebahas tentang gempa atau tsunami 20 meter di Pulau Jawa. Oke. Nah, dan banyak yang bertanya ke aku, "Kak, ini beneran atau hoax sih, Kak? Aku takut, aku cemas." Banyak yang berbicara seperti itu ke aku ya. Oke, setelah aku cari tentang berita ini. Nah, pasti nggak tahu kan ini kenapa beritanya ada dan muncul, dari mana asalnya gitu. Nah, awal mula berita ini muncul itu berasal dari jurnal ilmiah Nature. Nah, jadi jurnal ini tuh adalah kajian dari 11 peneliti, guys. Berarti ini penelitian gak main-main dong. Ya, kalian tahu kan, namanya penelitian itu diteliti oleh pihak-pihak yang mengerti dan sudah paham akan hal itu. Jadi ini tidak sembarangan, guys. Nah, berita ini pun berfokus kepada gempa besar, guys, yang disertai tsunami di wilayah Indonesia. Nah, di sini tuh ada dua wilayah yang disorot, yaitu Jawa Barat sama Jawa Timur. Oke, tempat lahir aku, guys, Jawa Barat gitu. Nah, di situ kan peneliti menuliskan teks ya. Ada bagian teks tersebut yang membuat ya kita semua heboh. Nah, tulisannya kayak gini, guys. Tsunami dengan ketinggian 20 meter adalah skenario terburuk jika dua segmen megatrust di selatan Jawa pecah secara bersamaan. Nah, itu. Nah, di sini juga banyak, guys, media yang memberikan judul seolah-olah mengabarkan bahwasanya tsunami ini tuh benar-benar bakalan terjadi, tetapi nyatanya tidak begitu. Nah, di sini banyak hal yang perlu diluruskan. Pertama ya, guys ya, ini tuh bukan sebuah prediksi, melainkan hanya sebuah kajian ilmiah, guys. Kedua, tsunami 20 meter itu adalah skenario terburuk, guys. Ketiga, tsunami 20 meter akan bisa terjadi jika didahului dengan gempa magnitudo 9,1. Nah, apakah mungkin gempa dan tsunami akan terjadi? Gempa dan tsunami itu mungkin sekali untuk terjadi, tapi kapan waktunya itu kita tidak bisa memprediksi. Kita ambil contoh deh, tsunami Aceh dengan magnitudo 9,3 dengan tsunami setinggi kurang lebih 30 meter. Tapi itu kan di Aceh. Bagaimana dengan Pulau Jawa? Jadi sebenarnya semua daerah di Indonesia itu memang semuanya rawan gempa dan tsunami, guys. Namun seperti yang dijelaskan dalam jurnal tersebut, di wilayah selatan laut terdapat seismic gap. Nah, apa seismic gap? Jadi simpelnya seismic gap itu adalah wilayah tenang yang pernah mengakibatkan gempa di masa lalu. Wilayah ini mempunyai potensi yang sangat besar. Wilayah ini berpotensi melepaskan gempa besar ketika ia aktif kembali, guys. Dan jika ia aktif, gempa besar kemungkinan terjadi. Dan itulah yang memicu tsunami. Nah, jadi semua itu ada tahapannya. Nggak ujuk-ujuk langsung tsunami 20 meter gitu. Nggak gitu. Jadi apa yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat? Perlu diingat ya, guys, bahwa gempa itu tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dikenali potensinya. Pemerintah sebetulnya udah mempunyai sistem yang bisa dibilang bagus dalam hal mitigasi bencana. Hanya saja perlu peningkatan dan pengawasan lebih terhadap teknologi dan peralatannya agar hal-hal seperti ini tuh tidak terjadi lagi. Dan pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat supaya kalau misalkan ada terjadi gempa suatu saat nanti, suatu hari nanti, kita udah tahu apa yang harus kita lakukan.
Dan tentunya gempa tidak kita tahu kapan akan terjadi gitu. Nah, ingat ya guys, ini tuh bukan hoax, bukan juga prediksi. Ini hanyalah hasil pengamatan dan riset para ilmuwan yang seharusnya itu bisa menambahkan kesiagaan dan wawasan kita bersama. Bukan untuk kita menjadi takut, cemas, aduh nanti bakal ada tsunami, aduh gimana. Jangan kayak gitu, yang ada kalian sakit loh nanti ya. Meninggal bukan karena tsunami, tapi meninggal karena sakit. Jangan kayak gitu. Jadi gitu ya guys ya. Ini bukan hoax dan bukan juga prediksi. Pokoknya kita jangan panik, cemas atau apa. Kita harus tetap waspada, stay safe, dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah. Amin ya. Gitu. Itu mungkin aja yang bisa aku jelasin ya guys ya tentang berita viral ini. Dan sekarang aku mau masuk ke pembahasan kedua, yang dimana aku mau ngebahas soal berita viral. Ada seorang pengantin yang meninggal pas dibikinin henna. Oke, ini viral banget guys, viral banget serius. Viralnya di Facebook. Ini aku mau ngasih lihat postingannya seperti apa. Nah ini guys, postingannya ini dari Susilawati dengan caption kayak gini. Ini yang lagi viral. Dikira tidur pas pasang WH di tangan. Kalian tahu nggak WH? Henna di tangan ya. Kalau menikah kan kadang ada yang pakai kayak gitu, hiasan tangan. Pas dicek sama MUA-nya ternyata udah gak ada napasnya. Innalillahi, ya Allah. Kebayang dong sedihnya gimana keluarga yang ditinggalkan, terutama calon suaminya. Oke, ini fotonya guys ya. Oke, itulah fotonya. Aku cari sumber tentang postingan ini, dan postingan ini tuh berasal dari TikTok. Kita lihat postingan aslinya kayak mana. Nih kakinya lagi dipijit, itu pengantin wanitanya ya. Terus dipakein henna di tangan, dia tertidur, dan oke. Dia tertidur, oke. Dengan caption, menjelang akad nikah, tiba-tiba mbak pengantin tertidur dengan pula sulit dibangunin. Ya Allah, merinding. Nah, menurut info daripada tetangganya, bahwasanya itu adalah orang yang berbeda, atau bisa dikatakan reka adegan, reka ulang. Dan itu bukan pengantin yang ini gitu. Nah, yang aslinya itu ini, kita lihat ya. Ada seseorang keluarganya yang memposting di WhatsApp dengan caption seperti ini. Kemarin jam segini masih dihenna tangannya sampai malam. Tadi pagi pas masih sehat-sehat aja, sampai perias pengantin dateng, sampai akhirnya dirias hampir selesai. Dia bilang ke tante minta dipasangin cincin. Habis itu dia ngeluh capek. Napasnya udah ngeberaturan. Sampai akhirnya dirias sambil tiduran. Dia ngehela napas panjang. Singkat cerita gitu. Dan harusnya hari ini dia lagi bahagia sama calon suaminya. Nanti malam jam 12 dia juga udah niatan buat ngerayain ulang tahun suami. Udah pesan kue segala macam, tapi kehendak Allah berbeda. Selamat jalan ya, tenang di sana. Oke. Dari caption ini aja sama caption yang video TikTok itu beda. Nih, undangannya ada. Nah, jadi ini hoax atau beneran kah? Banyak yang nanya kayak gitu. Ini tuh beneran, kejadiannya beneran. Menimpa saudara yang di Pemalang ini. Nah, ternyata kalau di video TikTok itu bukan orang ini. Dan itu orang yang berbeda. Bukan Mbak almarhum ini, bukan. Menurut info tetangganya ya. Nah, untuk penyebab meninggalnya itu belum tahu juga. Tapi ada beberapa orang yang komen di postingan tersebut. Infonya sih jantung ya. Tapi kurang tahu juga. Itu belum jelas. Begitu. Ya. Jadi seperti itu guys. Tuh, kita doakan semoga almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga diterima amal ibadahnya. Amin. Gak kebayangnya gimana yang jadi calon suaminya, yang jadi keluarganya. Pasti sedih banget, yang dimana hari itu memang udah harus jadi hari yang terbahagia, tetapi malah duka. Dan kita juga nggak tahu ya kapan kita meninggal gitu. Dalam posisi apa kita meninggal kita tidak tahu. Dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah. Dan mungkin itu aja yang bisa aku jelasin ya guys ya. Terima kasih udah nonton. Makasih banget buat kalian yang selalu ngasih info. Yang mau ngasih info komen di kolom komentar atau DM di Instagram @uungkomedi28. Oke, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, good enjoy.